Kecelakaan mobil membuat seorang wanita berpindah ke tubuh seorang wanita kaya raya. Namun di rumah sakit, dia bertemu dengan ibu kandungnya. Ah! Ibu! Apa ibu ada di sini? Melihat punggung ibunya yang berjalan tertatih-tatih, wanita itu bergegas menuju pintu kamar rumah sakit tempat ibunya berada. Dia juga melihat tubuhnya yang dulu terbaring di tempat tidur pasien. Bertemu lagi, ibu sudah jauh lebih tua. Dia tahu selama ini ibunya pasti banyak mengalami kesulitan. Melihat ibunya memegang bukti pembayaran dan hendak keluar dari ruang perawatan, perempuan itu buru-buru bersembunyi. Namun dia lupa bahwa ibunya sekarang sudah tidak mengenalnya lagi. Harus membayar lagi sebanyak ini. Kemudian, perempuan itu diam-diam membayar biaya pengobatan ibunya. Namun beberapa hari kemudian, ibu muncul di rumah sebagai pembantu rumah tangga. Ibu yang sakit pinggang tengah membersihkan lantai dengan susah payah. Sementara pengurus rumah tangga membuang kulit biji melon ke lantai. Pembantu baru harus patuh pada aturan. Yang harus kau lakukan dan yang tidak harus kau lakukan, semuanya harus kau perhatikan. Wanita itu yang sudah tidak tahan lagi segera maju. Tapi dia lupa bahwa dirinya adalah menantu perempuan yang tidak disukai di rumah ini. Pengurus rumah tangga sama sekali tidak menganggap nyonya muda penting. Ia mengatakan jika wanita itu tidak segera mengandung anak tuan muda, maka akan segera diusir nyonya tua dari rumah ini. Setelah mengatakan itu, pengurus rumah tangga pergi dengan sombong. Wanita itu kembali mendengar suara ibunya yang lembut. Apakah ibu Nyonya Fu? Bibi, mengapa ibu datang? Aduh, Nyonya Fu. Akhirnya aku bertemu denganmu. Ternyata setelah ibu tahu bahwa biaya pengobatannya dibayar oleh Nyonya Fu, ia berusaha dengan segala cara untuk bertemu dengan Nyonya Fu. Namun karena statusnya yang rendah, ia tidak punya jalan. Maka ia datang ke rumah ini dengan identitas Bao Jie. Ia tidak tahu mengapa Nyonya Fu membantunya dan ibunya. Tapi ia harus berterima kasih atas kebaikan Nyonya Fu. Kemudian ibu mengeluarkan surat pengakuan hutang yang sudah dipersiapkan. Meskipun bekerja seumur hidup, ia juga akan mengembalikan uang ini kepada Nyonya. Simpanlah barang ini baik-baik. Anggap saja sebagai hadiah dariku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa aku menerima uang orang tanpa alasan yang jelas? Aku punya tangan dan kaki. Bisa perlahan-lahan mendapatkan uang. Meskipun saya sedikit menderita. Juga miskin, tetapi bersikaplah sewajarnya. Bukankah begitu? Anda sudah terlalu banyak membantu saya. Terima kasih ya, sungguh. Kalau begitu, Bu, saya akan membantu mengepel lantai. Bu, maksud saya, Anda baru saja menjalani operasi. Kau harus lebih banyak beristirahat. Jangan mengepel lagi. Saya akan membantu istrimu. Kau sudah banyak membantuku. Pekerjaan kotor seperti ini, jangan kau lakukan. Biarkan aku yang melakukannya. Bereskan dapur, ya. Bersihkan kamar tidurmu. Bersihkan kamar mandimu. Pergi keluar dan bersihkan semua daun yang berguguran di sekitar vas bunga. Pot bunga juga harus dipangkas. Semua tanah harus dibersihkan. Dia sendirian menyapu taman bunga seluas itu. Siapa yang kau bully? Ada apa? Aku ini kepala pelayan. Rumah ini harus diatur sesuai keinginanku. Kalau kau punya keberatan, ikut saja dia membersihkannya. Lagi pula, di rumah ini kedudukanmu sama saja dengan pembantu rumah tangga. Kau hanya menyandang gelar nyonya. Tetapi nasibmu seperti pembantu. Siapa yang kau anggap rendah? Kami berhenti. Oh, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai nyonya kaya raya. Kau ini tidak disayangi mertua. Dan suami tidak mencintaimu. Keluarga kandungmu pun tidak berkuasa. Siapa yang menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah? Sekarang saya akan menjelaskan tentang asisten penjualan kita bulan lalu. Meningkat sebesar 25%. Hasilnya cukup bagus. Lalu mengenai saham penawar kecemasan kita. Ambil jaketnya sebentar. Lanjutkan. Ini ada cairan disinfektan. Meningkat 15%. Semua orang bisa melihat bagian penghematan energi di departemen manajemen. Ini juga cukup bagus, 5%. Hasilnya cukup bagus. Lalu ada punggung kita. Anda, mulai dari hari ini, jangan lakukan apapun lagi. Tidak ada lagi pekerjaan rumah yang diperbolehkan.
Jika Anda membiarkan dia melakukan sesuatu lagi, kemasi saja barang-barangmu dan keluar dari sini, Tuan Muda. Mengapa? Terima kasih telah menyelamatkan saya. Siapa yang datang untuk menyelamatkan Anda? Bantulah saya dan bicaralah kembali. Sebenarnya, kamu orang yang cukup baik. Mengapa wajahmu tetap datar setiap hari? Kamu sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani mendekatimu. Hati yang hangat. Lihatlah, Nona ini cantik sekali. Cantik sekali. Aku tahu kau keras kepala, tapi sebenarnya kau baik hati. Sebenarnya kau masih cukup peduli padaku. Kau tidak tega melihatku dianiaya. Lepaskan saja. Bermimpi di siang bolong, terlalu banyak berharap. Tenang saja. Perkara yang kau atur, ya, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Siapa yang menyuruh kakakmu datang? Pergi mandi sekarang. Jangan terlalu berlebihan. Yang kau makan tadi itu bukan vitamin ya? Jadi wakil direktur juga punya masalah yang perlu diatasi dengan antidepresan? Bagaimana kau tahu? Kau sengaja menyimpannya di kotak vitamin C agar tidak diketahui orang lain, ya? Tenang saja, kita ini sekutu. Aku tidak akan mengatakan hal-hal itu. Kau mengancamku? Bagaimana bisa kau berbicara sekasar itu? Kita ini saling membantu. Agar bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Kau ingin aku membantumu apa? Kondisi tubuh Nyonya Gu mungkin dalam jangka pendek kurang cocok untuk hamil. Bagaimana bisa? Suami dari Zino. Kakak, Anda harus menyelidikinya dengan cermat. Keluarga Gu, mereka selalu menunggu untuk memeluk cucu. Nyonya Fu akhir-akhir ini mudah tersinggung, gelisah dan mudah marah. Apakah dia mengonsumsi obat-obatan? Benar, dokter. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa kegunaan obat kunyit ini? Bukankah kunyit ini obat terlarang untuk ibu hamil? Kenapa kau bertanya tentang ini? Bu, akhir-akhir ini aku minum sup, dan selalu ada aroma kunyit dalam ramuannya. Polisi juga merasa aneh, maka kami memeriksa CCTV. Berikan padanya. Berikan padanya. Pengurus rumah tangga Li. Nyonya, saya sudah memeriksa. Obat ini akan langsung pulih setelah dihentikan. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Atau siapa yang mendukungmu? Ini untuk menakut-nakuti domba. Dia memberi saya 100.000 yuan. Meminta saya untuk menaruh sesuatu ke dalam mangkuk Nyonya, agar dia tidak hamil. Nyonya, saya punya bukti transfer dan riwayat chat. Silakan lihat, saya tidak akan berani lagi. Tolong maafkan saya. Li, sekarang juga kemasi barang-barangmu. Cepat pergi dari sini. Dan urusan keluarga Sia, aku malas mengurusnya. Tapi jika ada yang menghalangi aku untuk memeluk cucuku, aku tidak akan segan-segan. Jin Chen, kau sudah dewasa. Sayap telah kuberikan padamu. Kau sudah dewasa. Sayapmu sudah kuat. Maksudnya apa? Bagaimana kau bisa begitu rela dimanfaatkan? Apapun yang dia katakan kau turuti saja. Ibumu ini selama bertahun-tahun berjuang keras untukmu. Berjuang keras untuk merebutnya. Bukankah semua ini agar kau bisa mendapatkan posisi pewaris keluarga kaya itu? Bagaimana kau bisa seenaknya begitu nurut pada perintah gadis kecil itu?
Lalu bagaimana jika aku katakan aku tidak menginginkan posisi pewaris itu? Omong kosong apa yang kau katakan? Kau kira tidak ada? Aku tidak punya penumpang depan. Kau ini siapa sih? Kenapa kau tega sekali? Apakah Fu Jincheng benar-benar ibumu? Meskipun tanpa keluarga Fu, Jingzhen tetap bisa hidup dengan baik. Mungkin tanpa dirimu, dia bisa hidup lebih baik. Ini anakku. Aku mau melakukan apapun yang aku mau. Kau gila. Kau sama seperti pengurus rumah tangga. Pergi dari keluarga Fu. Bukankah kau ingin menghadapi informasi tambahan tentang ibu dan anak? Jadi kau sudah memakannya. Kalau begitu aku akan menunggu. Jangan keras-keras. Kamu bodoh ya? Kenapa kamu memukulnya sampai sakit? Tidak apa-apa. Kalau begitu, lakukan sendiri saja. Jangan lakukan itu lagi ya. Seperti ini, ibumu hanya akan semakin menjadi-jadi padaku. Karena dia memang suka membuli orang yang lemah. Maka dari itu aku harus membuatnya tahu bahwa dia tidak bisa seenaknya memperlakukan orang seenaknya. Kalau begitu aku juga harus berterima kasih padamu karena sudah membelaku. Hari ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melawan ibuku. Bukan karena kamu. Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar ibumu? Ya. Mana ada ibu yang tega bersikap sekejam itu pada anaknya sendiri? Karena dia ibuku. Aku sudah terbiasa. Hari ini ada orang bodoh yang tanpa ragu-ragu menyerbu. Siapa yang kau sebut orang bodoh? Sebenarnya di mata ibuku hanya ada tujuan. Tidak ada kerabat. Aku hanyalah boneka yang digunakannya untuk memperebutkan harta tambahan. Ayahku meninggal sejak lama. Saat ayahku meninggal, baru ku ketahui. Dia punya wanita lain di luar sana. Wanita itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Ibu saya setiap hari berusaha keras untuk melawan wanita itu. Soal harta keluarga kaya di Sensou. Kakek saya bilang, siapapun yang lebih dulu punya cucu. Lalu hak waris tambahan itu menjadi milik siapa? Lalu kenapa kamu tidak sedikit pun merasa cemas? Cemas apa? Memang melahirkan anak itu. Bukankah kamu baru saja bilang kalau melahirkan anak bisa mewarisi harta? Kalau begitu, karena kamu begitu pengertian. Bagaimana kalau kita coba? Bukan, maksudku bukan itu. Garis 38. Kau menolakku seperti ini. Apakah aku seburuk itu? Bukan. Kau baik. Dan tampan pula. Bahkan punya six-pack. Sebenarnya saat itu, aku masih cukup merindukannya. Kau membuatku bingung seperti itu. Hanya merasakannya sebentar. Rasanya mendapatkan harta dengan cara melahirkan anak juga merupakan pilihan yang bagus. Menggodaku seperti ini, apa kau merasa sangat menyenangkan? Aku tidak akan mengandalkan tambahan. Aku harus mengambil kembali yang menjadi hakku. Tidak mengandalkan tambahan. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Masa depan pasti akan lebih baik. Wakil Direktur, kita telah berhasil membeli saham Fuji Group secara rahasia. Sesuai dengan proporsi pembelian sebelumnya, kita secara resmi telah menjadi salah satu pemegang saham Fuji Group. Sesuai rencana awal, kita lanjutkan untuk mengambil alih saham pemegang saham Fuji Group lainnya. Percepat prosesnya. Jangan sampai siapapun mengetahui identitas saya. Oh iya, kemarin Anda menyuruh saya untuk menyelidiki keadaan Nyonya, nama istri, beberapa bulan terakhir. Nyonya, nama istri, belum berhubungan dengan siapapun akhir-akhir ini. Dan belum bertemu dengan teman-teman. Tapi 3 bulan yang lalu, Nyonya, nama istri,
menyewa detektif swasta untuk menyelidiki seseorang. Seorang psikolog magang. Ibu beberapa kali mengemudi ke klinik psikologi itu. Tapi setiap kali sampai di depan pintu, dia tidak. Nama dokter psikolognya siapa? Namanya. Ada apa? Aku heran, akhir-akhir ini kamu tiba-tiba berubah. Sia Mobbing, aku memperingatkanmu. Jangan mendekatinya. Jangan juga mengaburkan perkataan dan tindakannya di depanku. Setelah menikah, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dan aku juga harap kau menghormatiku. Jangan sampai melewati batas kesabaranku. Kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Hei, katamu aku meniru siapa? Jelaskan dengan jelas. Kuar, kenapa hari ini tidak datang? Dia izin hari ini. Dia di rumah sakit. Anak perempuannya yang koma sudah bangun. Dia buru-buru keluar. Apa katamu? Kau ada di sini. Sia Bin Bin. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya sudah menjelaskan semuanya. Kau datang untuk apa? Bukankah sudah kukatakan padamu? Jauhi dia. Jangan marah-marah. Aku kesini tentu saja untuk menjenguk pasien. Kau kira aku mau membunuh orang? Kupikir begini sudah cukup. Tolong bawakan untukku. Ah, Nyonya. Anda datang? Aku mendengar Anda datang ke rumah sakit sejak pagi tadi. Jadi aku menjenguk. Kebaikan ini tidak bisa kuterima. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana keadaan putri Anda sekarang? Dokter mengatakan bahwa tubuhnya sudah sadar. Tetapi ingatannya masih kacau. Sadarnya masih belum sepenuhnya pulih. Apakah ada cara untuk mempercepat pemulihannya? Ada satu cara untuk merangsang otaknya. Agar bisa pulih lebih cepat. Tapi masih butuh uang lebih banyak. Untuk sementara ini, sedikit kurang tidak apa-apa. Perlahan-lahan akan baik. Silakan duduk. Silakan duduk. Ham. Nona, ini daftar perawatan aktivasi otak pasien. Bagaimana cara memulihkannya? Dokter, kira-kira berapa lama pasien akan sadar kembali setelah perawatan aktivasi otak sebelumnya? Biasanya sekitar 3 bulan. Hour. Logo Santa untukmu. Botol. Roti istri, roti istri, roti istri, susu. Tapi aku. Sekelompok pria brengsek yang tidak menentu. Bahkan tidak menghiraukan aku. Tidak menghiraukan ya sudah. Siapa yang peduli? Kenapa aku harus selalu mengelilingimu? Kau kira aku ini ibu rumah tangga? Karena kau tidak baik. Lebih dulu, maka jangan salahkan aku jika aku menghabiskan semua uangku. Wakil direktur. Ada apa? Tentang itu. Ini catatan pengeluaran ibu siang ini. Total 120.000. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Cari tahu di mana dia berada. Berkeluyuran ke tempat seperti ini, bahkan sampai mabuk. Jangan berisik, sayang. Pulang ke rumah. Aku tidak punya rumah. Aku tidak akan pernah lagi meminta suatu keinginan, aku sampai terlempar ke tempat yang payah ini. Tidak akan pernah lagi berharap. Gelap gulita setiap hari. Anak kelas 2 saja berani mempersulitku. Aku setiap hari hidup dalam ketakutan. Aku bahkan tidak punya seorang teman pun. Orang ini meskipun kekuasaannya sangat besar, tapi sebenarnya orangnya baik. Kukira kau adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Ternyata kau tiba-tiba saja memarahiku. Setelah itu tidak pernah lagi. Ah, ah, ha, haha. Jangan menangis. Kukira kau mendekatiku karena kau. Karena apa? Kau pikir aku ingin tidur denganmu? Apakah aku seperti orang seperti itu? Tidak ada lagi kepercayaan di antara kita berdua? Aku salah paham padamu. Kita pulang. Pengurus rumah, apakah kau melihat Gu Guangyu? Pengurus rumah, apakah kau melihat Gu Guangyu? Siapa yang memanggilku pemalu? Sudahlah, yang seharusnya kulihat dan yang seharusnya tidak kulihat, sudah kulihat semua. Lalu, Nyonya sekarang merasa saya bagaimana? Sangat hebat. Melihatmu seperti ini, sepertinya kau ingin melakukannya sekali lagi. Saya dengan senang hati akan menemanimu. Tunggu sebentar. Ini kamar mandi kamar tamu. Itu. Kemarin malam aku memang minum agak banyak. Iya, minum banyak, minum banyak. Kenapa setelah tidur langsung ke sini? Chen, aku sudah tanya dokter. Saat pergantian musim ini adalah waktu terbaik untuk menambah nutrisi melalui makanan. Kebetulan aku akhir-akhir ini butuh menambah nutrisi. Tidak, tidak usah menambah nutrisi. Memang sudah sangat bagus. Tapi tentang hal yang seharusnya tenang ini, aku tidak mendengar suara apapun. Ibu, aku dan Jingzi juga sangat cemas. Sungguh, kami semua sangat khawatir. Hanya cemas saja apa gunanya. Kau kira keluarga kayak kami ini beramal ya? Menanggungmu, ayam yang tidak bertelur ini. Semuanya sudah kuatur untukmu. Aduh. Mulai hari ini ya. Siang harinya kamu akan pergi ke kelas untuk istri. Belajar bagaimana menyenangkan suami. Lalu sore harinya, latihan bersama pelatih. Dan ada kelas yoga juga. Sekarang aku akan bernyanyi untukmu. Sekarang aku harus memainkan lagu atau bertahan semalaman sampai panasnya reda. Selama 30 tahun ia hidup sendiri dengan gagah. Pemandangan indah, pemandangan indah. Cepatlah tolong aku. Ibumu ini sengaja membalas dendam padaku. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Dengan ritme seperti ini, aku tidak akan hamil. Orang harus mati dulu. Kita berdua bagaimanapun juga pernah menjadi suami istri. Kau tidak akan membiarkan aku mati begitu saja, kan? Menyelamatkanmu. Lalu apa untungnya bagiku? Selama kau bisa menyelamatkan aku dari bahaya. Berapapun uang yang kau minta, aku akan mencatat dulu dan akan kubayar nanti. Harga kue ulang tahun yang kumau mungkin akan mengejutkanmu.
Sebutkan dulu angkanya, yang mampu kubayar. Pokoknya hutang dulu saja. Kalau begitu, siapkan mentalmu. Jadi katamu begitu. Aku ingin sesuatu darimu. Baiklah. Kalau tidak terjadi hal yang tak terduga, besok kamu seharusnya punya banyak waktu untuk keluar dan beraktivitas bebas. Benarkah? Kau benar-benar penyelamatku. Kalau begitu, semuanya kuberikan padamu. Ibu akhir-akhir ini terlalu mendesak, ya? Kenapa yang tidak sabar malah kamu? Bukannya raja? Aku hanya terlalu santai akhir-akhir ini. Waktu yang tadinya kuhabiskan untuk memperhatikan anak haram itu, sekarang kugunakan untuk mengurus rumah tangga. Oh, ternyata kau menunggu di sini. Katanya, membesarkan anak untuk masa tua. Orang sudah tua, harus melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Kau sibuk dengan perusahaan, waktumu juga terbatas. Aku tidak berharap apa-apa darimu. Tapi tentang menantu perempuan di rumah ini, aku masih punya waktu untuk melatihnya. Alamat baru keluarga Su setelah pindah sudah kukirim kepadamu, Ibu. Selanjutnya, kau akan punya banyak mimpi. Selama aku bisa menundukkan keluarga Su, harta keluarga Fu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Ibu Xingchen, ini semua demi kebaikanmu juga. Si jalang kecil ini, semakin dekat dengan istri muda Tuan Fu. Memikirkan dia yang mendapat keuntungan sebesar ini, aku jadi marah. Uyang, jika dia membongkar kembali semua perhitungan lama kita, semua hal yang telah kita lakukan padanya sejak kecil. Ayah, itu tidak penting. Yang penting adalah Sim sudah berada di keluarga Fu selama 3 bulan. Perutku sama sekali tidak bereaksi. Kau tahu, jika ini terus berlarut-larut, keluarga Fu merasa kita tidak berguna lagi, lalu menarik semua investasi mereka. Bagaimana? Orang yang tidak berguna ini, benar-benar tidak tahu diri. Kita harus memberinya sedikit tekanan. Biarkan dia melihat Sam. Halo. Xia Guobing, kehidupanmu di Shanghai tampak sangat nyaman ya? Ini langit cerah ya? Bicaramu sinis sekali. Kau pikir aku menyuruhmu pergi ke keluarga kaya untuk bersenang-senang? Jangan lupa apa yang kukatakan padamu saat kau baru menikah. Jika kau tidak memberiku apa yang kuinginkan, lebih baik kau segera pulang. Baiklah, cepat suruh aku kembali. Aku sangat menginginkannya. Qian Gubing, jika kau masih ingin bertemu ibumu, maka perbaiki sikapmu saat berbicara denganku, ibuku. Aku mengingatkanmu, ibumu masih terbaring di rumah sakit, masih terpasang selang infus. Jika menurut saja, pasti ada kesulitan. Suatu hari nanti aku tidak sengaja. Kau benar-benar telah memperbarui batasan aku tentang sifat tidak tahu malu. Tidak hanya menjual diri demi keuntungan, tapi juga menggunakan nyawa pasangan suami istri untuk mengancam. Tuan muda kelima, bagaimana sikapmu? Harusnya tidak pergi, ia tidak pergi. Tidak memandangmu dengan serius. Kau sama seperti ibumu, sama-sama bodoh. Ini terakhir kalinya aku bicara padamu. Dengarkan aku baik-baik, jangan menghina ibuku. Aku dan Jing Chen sangat saling mencintai. Dia selalu menghormati dan membela aku. Dia lembut dan perhatian padaku. Memiliki anak atau tidak adalah urusan kami berdua. Kami ingin memiliki banyak anak, bahkan sampai satu tim sepak bola penuh pun tidak berlebihan. Kami akan punya anak kapanpun kami mau. Tidak perlu kau yang tidak pantas menjadi ayah yang mendesak kami. Bodoh sekali kau dan ibumu tidak tahu malu. Kau berani sekali berbicara seperti itu padaku. Xia, jika kau tidak ingin keluarga Xia kalian dalam semalam, jika menghilang di antara keduanya, saya menyarankan Anda untuk mengubah cara Anda berbicara dengan putri Anda.
Dan tentang apa yang dilakukan Xiao yang terakhir kali, aku belum meminta pertanggungjawaban. Aku tidak tahu kau juga ada di sini. Kapan kau punya waktu luang? Kita selesaikan bersama. Kau pikir masalah ini. Bagaimana hasil pemeriksaan dokter kali ini? Selamat, Tuan Fu. Setelah perawatan selama lebih dari setengah tahun, data Anda di semua aspek sangat bagus. Terutama saat pertama kali kami melihat Anda datang untuk berobat tanpa topi dan masker. Kecepatan penyembuhannya sangat cepat. Mungkin lain kali Anda tidak perlu lagi minum obat. Mungkin Anda mengalami sesuatu yang menyenangkan, ya? Hal yang menyenangkan sih tidak juga. Tapi orang yang menyenangkan ada satu. Mo Jingshen. Bagaimana dia bisa datang ke ruang konseling? Obat sebelumnya. Jangan-jangan dia juga pasien di sini? Tidak mungkin. Lalu bagaimana aku bisa tidak mengingat dia? Jangan-jangan dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kepala biro ini pasti akan datang untuk kontrol ulang. Ah, kalau begitu pekerjaanku di ruang periksa juga gagal. Sudahlah, kau adalah jalan keluarnya. Ini kartu kerjamu. Kalau begitu aku mulai bekerja. Ya, terima kasih. Minggu depan Galeri Seni kami akan menyelenggarakan acara khusus untuk Nona Cheng yang terkenal itu. Akan diadakan konser bertema Galeri Seni. Nanti banyak orang sukses akan datang. Kau baru masuk kerja sudah mendapat kesempatan bagus seperti ini. Kau harus menunjukkan penampilan terbaikmu. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sangat menyendiri. Kau baru datang ya? Siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti itu sih? Dia yang menyuruhku. Manajer, saya sudah memberitahu semua orang sesuai permintaan. Setiap orang harus mengenakan seragam kerja. Jika semua orang memakainya, maka tidak akan ada pengecualian. Halo. Itu karyawan baru Anda? Oh, karyawan baru yang baru melapor. Kak, saya sudah sering datang ke sini. Setiap kali saya selalu bertemu kakak. Kita memang berjodoh ya. Aku ingin memberimu hadiah. Tidak. Ini terlalu berharga. Tidak apa-apa. Silakan terima saja. Tolong bantu aku sedikit, ya? Bagaimana kau tahu ini pesta kalangan atas? Ingin berdandan seperti ini lalu mendapatkan suami kaya raya dan pulang ke rumah. Ku bilang padamu, jangan berlaga seperti itu. Orang sepertimu sudah banyak kutemui. Tidak satupun yang berakhir baik. Jangan sok tahu akan posisimu sendiri. Sekarang aku memberitahumu secara resmi. Kau dipecat. Ah, Tuan Manager, saya. Adikku, kenapa sampai bekerja di tempat seperti ini? Bukankah sebelumnya kau masih bersikeras mengatakan bahwa kalian suami istri sangat harmonis? Kenapa Tuan Gu tidak memberimu uang belanja? Siapa dia? Bukankah ini Nyonya Kaya Raya? Kenapa akhirnya menjadi pelayan? Mungkin dia mencari pasangan baru di sini. Kakak, sepertinya aku harus mengecewakanmu. Saya datang ke sini hari ini untuk menilai nilai museum seni ini atas permintaan Wakil Presiden. Untuk melihat apakah kita perlu mempertimbangkan akuisisi. Janganlah terlalu tinggi hati. Bisnis keluarga kaya ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Dengan penampilanmu seperti ini, kau bahkan tidak pantas menjadi istri yang baik. Hei, sebelum kau datang, kau tidak menyelidiki sedikit pun kah? Putra keluarga Cheng ini terkenal karena kesukaannya yang rendah hati. Lihat saja penampilanmu. Kau sengaja menghancurkan barang orang dan merebutnya kembali. Sepertinya aku lupa. Sebelumnya adikku baru saja naik kelas menjadi Nyonya Kaya Raya. Dia belum pernah menghadiri pesta sehebat ini. Dia belum pernah melihat dunia luar, dan belum pernah memakai gaun semahal ini. Apakah pantas untuk pamer berlebihan seperti ini? Kenapa masih menunggu pangeran berkuda putihmu untuk menyelamatkanmu? Pulang saja dan bersihkan toilet. Aku datang dengan pakaian ini ke pesta ulang tahun, apa yang salah? Apakah kau mengerti tema ulang tahun hari ini?
Bisakah kau mengerti karya seni di dinding? Bagaimana kalau aku jelaskan kepadamu? Pameran lukisan ini bertemakan hewan dengan gaya Tiongkok. Temanya adalah perlindungan. Penulis mengajak kita untuk sebisa mungkin memilih bahan alami dari tumbuhan sebagai elemen kemasan kain. Seperti tubuhku ini, bukan seperti kamu, yang terlihat gemuk beberapa kilogram. Seolah menyembunyikan aturan. Sepatu kulit rusa yang kau kenakan. Tas kulit domba yang kau jinjing. Logo-logo yang memenuhi tubuhmu. Pura-pura melewati. Bajingan kecil yang menurut aturan ini, kau berani. Bilang aku melepaskan tangan? Kau sudah cukup membuat keributan di pesta ulang tahunku? Saya rasa apa yang dikatakan Nona ini sangat tepat. Langsung menyentuh inti tema pesta ulang tahun yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Meskipun jawabannya terungkap agak mengejutkan. Namun dengan cara seperti ini menyampaikannya kepada semua orang, pasti akan lebih berkesan, bukan? Semoga kalian semua senang hari ini. Adik, aku akan mentraktirmu minum teh. Oh, baiklah. Biar kau menanjak ke cabang yang tinggi ini. Ini cucu perempuan yang baru saja dinikahkan. Benar sekali. Nona Sia, selamat bergabung. Besok datang ke kantor untuk bekerja. Baiklah. Presiden perusahaan kami itu cukup rendah hati. Biasanya tidak terlalu sering muncul di depan umum. Kami harap kau merahasiakan identitasnya ya. Paham, paham. Rendah hati itu bisa melakukan hal besar. Saya sudah lama mendengar bahwa grup perusahaan Bapak adalah pendatang baru yang sukses di industri ini. Potensi yang tak terbatas. Dalam waktu singkat mampu mencapai hasil yang menakjubkan seperti ini. Pasti CEO di belakangnya memiliki pandangan yang tajam. Sangat cerdas. Nona Sia memang pandai berbicara. Kau mau kemana? Mau mencari uang tambahan? Uang yang kuberikan kepadamu masih kurang? Aku akan terlambat kerja. Langsung saja ke sana. Turun saja. Hari pertama kerja. Aku tidak salah jalan, kan? Ini bukan grup Fuji. Memang tidak salah jalan. Ini adalah beberapa usaha sampingan yang kukembangkan berdasarkan hobiku. Apakah sebuah grup makanan sampingan sebesar itu tidak cukup kau kelola? Dia juga ingin mengembangkan usaha sampingannya di sini. Pantas saja dia jenius. Orang kaya memang pandai. Lain kali kamu bisa ikut aku ke toko. Dengan begitu kamu tidak terlalu lelah. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Baiklah, akhirnya. Aku tetap tidak bisa menghindari perawatan. Ibumu tidak tahu tentang ini, kan? Apalagi, jabatanmu sebagai CEO sangat misterius. Apakah kau ingin menyembunyikan identitasmu, Ankang? Ya. Sekarang kau memiliki satu bukti lagi untuk melawan saya. Kurasa ini adalah CEO pemberontak yang kau sebutkan sebelumnya. Kau begitu percaya padaku. Memiliki semangat yang progresif dan kemampuan analisis serta penilaian yang baik. Lalu, biarkan aku melihat kemampuanmu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Perlukah aku mengajarimu? Bagus. Aku juga penasaran, sebenarnya kita ini bertengkar karena siapa, dan apa yang membuat kita kesal. Kau terlalu meremehkanku. Aku ini, sebenarnya bisa membantumu dalam banyak hal. Misalnya, beri aku 2 hari. Aku akan mengamati beberapa kondisi perusahaan. Lalu akan kubalas.
Oh iya, standar apa yang bisa dinaikkan sedikit? Jika aku lulus, maka gaji akan disesuaikan dengan itu. Berapa itu? 50.000 tidak masalah, transaksi selesai. Oh, saya harap hubungan kita tidak dipublikasikan. Saya tidak ingin orang-orang memperlakukan saya berbeda karena status saya sebagai istri kaya. Kalau begitu, tolong beritahu wakil presiden. Apakah Tuan Muda tidak terlalu mengambil risiko? Memang sedikit berisiko. Selamat siang, apakah Anda Tuan Keaitai? Ya, benar sekali. Saya menemukan beberapa kesalahan data di beberapa tempat ini. Bagaimana kalau kita perbaiki saja? Baik, baik. Taruh di sini saja, taruh di sini saja. Tolong diingat untuk memeriksanya ya. Baik. Halo, halo. Bisakah Anda mengirimkan laporan proyek bulan lalu kepada saya? Kopi saya sudah siap. Ini etos kerja macam apa sih? Kau bilang orang baru yang datang hari ini masih berpura-pura meneliti pekerjaan? Berpura-pura untuk siapa? Dia harus menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Atasan kita selalu bersikap damai. Benar kan? Dia selalu menunjuk-nunjuk saya. Berdamai adalah pemimpin kita. Kita semua tidak bekerja sama dengannya. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan sendirian. Pemula, kita harus memberinya sedikit pelajaran. Memberinya sedikit warna. Lihat bagaimana dia akan memperbaiki posisinya nanti. Ada apa yang tidak bisa kamu bicarakan di depanku? Kenapa harus bergosip di belakang? Ini adalah perusahaan. Datang ke sini adalah untuk bekerja. Bukan untuk memberikan kalian ruang teh untuk bersantai dan mengobrol setelah makan. Saya menyarankan kalian untuk mengurangi pikiran untuk menjilat atasan, dan lebih fokus pada pekerjaan kalian. Lagi pula, perusahaan sebesar ini tidak akan memelihara orang yang tidak berguna, kan? Posisi kepemimpinan itu tidak hanya bisa diduduki dengan cara membentuk kelompok dan membangun koneksi. Saya sendiri, posisi saya sudah sangat jelas, terima kasih. Tuan Sao, dia pikir dia adalah bos atau nyonya bos? Tunggu saja, dia akan merasakan akibatnya. Ah, sungguh sial. Kau tidak menjaga jarak dengan karyawanmu, ya? Saya nebeng mobilmu pulang. Naik taksi itu mahal sekali. Kereta bawah tanah saat jam sibuk itu benar-benar menakutkan. Karyawan dan bos masuk dan keluar bersama. Kalau dilihat orang lain, rasanya kurang baik. Saya harus menjaga diri. Hahaha, keadaan khusus memerlukan penanganan khusus, bukan? Selain itu, tadi saya sudah memastikan, tidak ada yang melihat. Bagaimana kalau begini? Kau jalan di depan. Aku akan mengambil jaket, menutup kepalaku dan wajahku. Lalu akan mengikuti kalian dari belakang. Tuan Hu, Anda tidak pergi. Ah, Anda. Silakan, silakan. Saya akan pergi sebentar lagi. Apakah Bapak Ibu masih naik? Oh iya iya ya. Barang saya tertinggal. Bapak Ibu mau ke lantai berapa? Saya bantu ambil. Lantai 6. Terima kasih. Kau ke lantai berapa? Saya ke lantai 7. Lantai 6 telah tiba. Anda sampai. Kau sudah dengar? Ternyata Xiao Bao adalah suami dari Sio. Tidak heran dia sangat penurut. Ternyata dia punya pelindung. Tidak berani macam-macam. Kenapa tidak berani? Kudengar posisinya di rumah bahkan lebih rendah dari pembantu rumah tangga. Kemarin ada yang melihat dia berebut untuk membawa tas dan mengemudi untuk Sio. Sangat ingin menjilat. Sampai di kantor pun masih berpura-pura. Menanyakan pekerjaan kepada siapa. Pagi-pagi sekali sudah bergumam. Bergumam? Kau harus melihatnya. Siapa di antara kalian yang mengunci pintu? Buka pintunya.
Ada orang? Ada orang? Ada orang? Ada orang? Kenapa? Ah, kalian semua, kalau masih punya bawahan, jangan datang lagi. Perusahaan saya tidak akan menerima kalian yang berkelompok dan menindas rekan kerja. Dan yang paling penting, orang yang kalian tindas adalah orang yang paling saya pedulikan. Saya akan menjelaskan sekali lagi dengan singkat. Saya dan istri saya sangat sayang sekali. Saking sayangnya aku tidak mengizinkan siapapun untuk mengatakan hal buruk tentangnya. Jika ada lagi lain kali, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ah, wakil direktur itu hanya bercanda dengan semua orang. Lagi pula, di antara pasangan suami istri mana yang ada yang tidak pernah bertengkar? Hubungan kami sebenarnya biasa-biasa saja. Kalian semua jangan terlalu memperlakukan saya dengan istimewa. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Jangan sampai memberikan perlakuan khusus. Tidak berani, tidak berani. Kami salah. Kedepannya mohon banyak pengertian dari Nyonya. Apa yang terjadi di perusahaan? Saya. Tunggu sebentar, kamu masuk sendiri dan tanya saja. Atau lupakan saja. Setelah marah sebesar itu. Ah, ada hantu. Mengundangmu ke klub saya. Tapi wakil direktur juga enggan untuk menghargai. Kalau begitu, saya hanya bisa membawa anggur ke kantor Anda. Wakil direktur, hari ini Anda sudah berpikir sepanjang hari di kantor. Karena sekarang masih menunggu saya di kantor. Pasti Anda sudah memikirkannya dengan matang. Direktur Ye, kita berdua adalah orang yang sudah menikah. Jadi, mari saling menghormati. Permintaan lainnya bisa saya penuhi. Orang yang sudah menikah. Wakil direktur, kau memang polos sekali ya. Ternyata aku memang memiliki pandangan yang bagus. Aku bukan memintamu untuk bercerai. Hanya menemani saya satu malam saja, dana perusahaanmu akan langsung cair. Sebagai seorang pria, apa kerugianmu? Ada apa denganmu? Ada yang membuatmu kesal? Siapa lagi yang berani menggangguku? Sekarang semua orang di perusahaan tahu bahwa aku adalah istri tersayangmu. Peranmu yang ajaib ini semakin membaik. Siapa yang mengizinkanmu untuk melihat perlakuan burukku? Kau tidak perlu menjelaskannya padaku. Kita hanya pasangan kontrak, hubungan kerja sama. Kau berfoya-foya di luar pun tak perlu menjelaskannya padaku. Kau cemburu. Aku tidak mengerti. Aku bisa memahaminya. Uang sebanyak itu. Siapapun akan seperti itu. Sia Mubin. Kau menganggapku apa? Mitra kerja. Mitra kerja yang hebat. Sia Mubin, kau orang yang cukup percaya diri. Lalu, malam ini di Hotel Hallyu, kamar 808. Ya, baiklah, tunggu aku. Lihat saja wajahmu yang keras kepala itu. Bicaramu lebih merdu dari menyanyimu. Nona Cheng, kebetulan sekali.
Kau tampak gelisah, ada masalah ya? Nona Cheng, orang kaya seperti kalian berbisnis seperti itu ya? Kadang-kadang pria juga harus berkorban. Ini soal saling suka sama suka. Ada yang mau memukul, ada yang mau dipukul. Lagi pula, satu tangan tak bisa bertepuk. Lalu, pernikahan di kalangan orang kaya selain keuntungan, tidak ada cinta lagi? Ini memang sulit dijawab. Ya, aku juga belum pernah menikah. Jadi sulit untuk memberimu saran. Begini deh. Aku punya teman. Dia menyukai orang yang seharusnya tidak dia sukai. Orang yang seharusnya dia sukai. Kau menyukai pria yang sudah memiliki istri. Aduh, kau berpikir apa sih? Hanya saja secara nominal, barang itu adalah miliknya. Tapi sebenarnya itu milik orang lain. Suatu hari nanti mungkin sewaktu-waktu harus dikembalikan. Jika barang ini adalah manusia. Saya sarankan kau langsung bertanya pada orang tersebut. Keinginannya sendiri sangat penting. Ya, mengapa aku tidak langsung bertanya? Apa sebenarnya pikiran Fu Jingzhen terhadapku? Nona Zhou Cheng, kita pergi menangkap basah. Apakah kamu berani pergi? Siapa yang berani menyentuhnya? Ya, lepaskan janggutnya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Jing Chen tertarik. Minta saya untuk mendiskusikan bisnis. Kamu tahu aku pandai dalam hal ini. Aku juga menyukai ketenangan. Anggur putih spesial hotel ini. Memang enak. Kau ikut campur apa sih? Aku membantu saudariku memergoki suaminya berselingkuh. Baik, Tuan Chen. Istri saya mungkin terlalu perhatian dan terlalu mencintai saya. Tapi Anda maklum ya. Hahaha mengerti-mengerti. Anak muda memang begitu. Harus seperti ini. Mesra-mesraan. Hahaha, di rumahku masih ada sup yang sedang dipanaskan. Aku pulang dulu ya. Aku juga pulang dulu. Aku memasukkan banyak cuka ke dalam kue ini. Dia seharusnya sudah tahu perasaanku, kan? Aku minta maaf padamu. Apa ini? Hadiah permintaan maaf. Ini kue tulus yang sengaja kubuat sendiri untukmu. Bulat banget, buat siapa ini? Coba rasakan. Bagaimana? Apa kamu merasakan rasa yang unik dan istimewa? Lumayan. Coba lagi. Kamu tidak merasakan rasa lain? Tidak juga? Enak sekali. Lalu kamu sudah memakan semuanya? Kalau begitu, kamu coba saja. Hanya dengan sepotong kue ini kau ingin menunjukkan ketulusanmu? Lalu kamu mau bagaimana lagi? Nyanyikan sebuah lagu untukku. Aku. Hari ini ulang tahunku. Kau nyanyikan lagu selamat ulang tahun untukku. Boleh kan? Ulang tahunmu benar atau tidak sih? Lalu di mana kejujurannya? Kepercayaan adalah dasar dari kejujuran. Baiklah. Fu Jincheng. Kalau suatu hari aku pergi, apakah kamu akan melupakan malam ini? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku bilang kalau aku akan selalu mengingat malam ini.
Kue ini penuh dengan rasa cuka. Kamu bisa merasakannya, ya? Kenapa tadi kita tidak membicarakannya? Karena kau yang melakukannya. Ju Chen Chen. Aku ingin jujur padamu tentang sesuatu. Kurasa aku sudah menyukaimu. Suka yang saling memahami. Kau memanggilku dengan nama apapun. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Wajahmu. Kakak Mengyi. Aku sudah mendengar semuanya dari ibuku. Pasti sangat sulit hidup dengan menyamar sebagai aku, ya? Xiao M. Yubing, tidak apa-apa. Tidak perlu kasihan padaku. Aku sudah terbiasa. Maaf ya. Tanpa izin darimu. Kau seenaknya mengubah hidupmu menjadi seperti sekarang ini. Kakak Wang Yi. Sekarang begini kan lebih baik. Kau membantuku mengurus keluarga. Mengatasi masalah suamiku. Menenangkan ibu mertuaku. Sekarang bahkan bisa membantu karir Jing Chen. Dan bisa bergaul baik dengan semua orang. Sejujurnya, aku cukup iri padamu. Berkatmu juga. Hidupku juga mengalami beberapa perubahan besar. Sang Bin, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Aku akan menyelidiki sesuatu. Kemana saja dia beberapa hari ini? Aku sedikit khawatir. Hei, Kak Mengyi, kamu benar-benar perhatian. Setiap hari kamu menjenguk dan menemani aku. Kamu sudah menemani aku cukup lama hari ini. Susu kesukaanmu. Terima kasih. Dokter bilang kapan aku bisa pulang. Baru saja dikatakan bahwa aku bisa keluar rumah sakit hari ini. Bagaimanapun, tinggal 1 hari lagi. Hanya akan menghabiskan uang hasil jerih payah ibuku. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Tidak masalah. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Yang aku punya hanya waktu. Kako kamu datang? Kamu hanya mengirimkan lokasi kepadaku. Tanpa sepatah kata pun. Sungguh membuat orang khawatir. Kapan aku mengirimkan itu kepadamu? Qin Chen. Dokter Gu. Tak kusangka, meskipun aku melepas topi dan masker, kamu tetap mengenaliku. Ah, Dokter Gu. Izinkan saya memperkenalkan. Ini istri saya. Bu, Bapak, saya tak menyangka hubungan kalian begitu harmonis. Saya turut senang untuk kalian. Kau dan Dokter Gu. Beliau adalah dokter yang menangani saya. Sebenarnya, saya pernah naksir dia diam-diam, sebagai pasien tanpa wajah. Ah, tapi itu semua sudah masa lalu. Sekarang, orang yang kusuka adalah... Lihatlah aku. Jangan bicara. Biarkan aku memelukmu sebentar. Siapa kau? Tentu saja orang yang akan membantumu menjatuhkan Gu Mengyi. Silakan minum teh, Tuan.
Dokter Gu, Anda memanggil saya kali ini karena saya sengaja mengundang Anda. Saya ingin berterima kasih secara khusus kepada kalian. Saya mendengar bahwa selama saya dirawat di rumah sakit, semua biaya ditanggung oleh kalian. Saya kira mungkin KMU Bing merasa bersalah karena kejadian malam itu. Ia mengemudi melebihi batas kecepatan dan menerobos lampu merah, hingga membuat saya menjadi seperti orang yang sedang dalam keadaan koma. Jadi dia merasa bersalah. Anda mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi karena KMU Bing menerobos lampu merah dan mengemudi melebihi batas kecepatan. Tidak apa-apa. Tolong bantu saya memberitahu Sister MU Bing. Biarkan dia tidak merasa bersalah. Saya juga ingin berterima kasih padanya karena telah membayar semua biaya ibu saya. Aku membayar semua biaya ibuku. Sepertinya kebutuhanku mendesak. Ngomong-ngomong, ada sejumlah uang di sini. Saya telah hidup hemat selama bertahun-tahun dan meminjam sedikit dari kerabat di rumah. Mungkin tidak cukup. Hampir, tapi saya harap Anda menerimanya terlebih dahulu. Sisanya akan aku lunasi perlahan-lahan. Semoga kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kinceng, kamu terima saja dulu. Aku tidak bisa berutang pada kalian. Aku bilang tidak perlu ini. Kalau begitu, aku mengganti dengan teh sebagai penghormatan. Saya bersulang untukmu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Mungkin karena lembur kemarin. Perlu saya temani untuk istirahat sebentar? Xing Chen, Xing Chen, Xing Chen. Fu Jin Chen, kamu benar-benar tidur dengan orang lain. Tadi malam minum terlalu banyak, lalu semuanya tidak ada artinya lagi. Kau tidak perlu menjelaskan padaku. Kita berdua memang hanya hubungan kerja sama. Sudah dibicarakan sebelumnya. Apa yang kau lakukan di luar, aku tidak peduli. Jangan berisik seperti ini. Jangan seperti ini. Jangan memanggilku seperti itu. Terutama jangan memanggilku dengan dua kata itu. Mungkin aku tetap di sini. Hanya akan membuatnya semakin sulit. Lagi pula, aku memang tidak termasuk di sini. Sungguh, ini saatnya aku harus pergi. Namun aku masih bertahan. Kenapa kamu baru datang? Tadi ada sedikit urusan yang menunda. Bukankah kamu bilang akan memberiku uang? Bisakah kau pastikan Natsume Hito meninggalkan tempat ini? Bagaimana jika tidak bisa? Kesabaranku tidak banyak. Aku memberimu waktu 1 bulan lagi. Jika tidak bisa, bukan hanya uangnya, kau harus mengembalikan semuanya tanpa kurang sedikit pun. Berani-berani kau menipuku, kau akan menyesal. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Karena sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, sudah tertunda 1 bulan. Jadi aku harus mencari cara untuk tetap tinggal. Ada tamu di rumah, tamu penting, kebetulan aku punya sesuatu yang ingin ku sampaikan. Kak Lin, kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan itu harusnya dia tanyakan balik padamu. Dasar tidak berguna, kenapa kamu masih menempel di rumah kami? Cepat kemasi barangmu dan pergi dari sini.
Supaya aku, menantu baru ini, bisa segera masuk ke rumah ini. Menantu? Begini, malam itu aku tidak berhati-hati. Dia tidak sengaja, dan aku hamil. Pernikahan tidak bisa dipisahkan. Lagi pula aku tidak akan menikah lagi. Kau pikir ini adalah sesuatu yang bisa kau putuskan? Apakah ini bisa kuputuskan? Akuisisi saham perusahaan masih bisa dipercepat. Kah? Saat ini sangat sulit. Dengan kekuatan kita saat ini, sangat sulit untuk mengakuisisi perusahaan korosi. Tapi ini adalah langkah terakhir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebulan. Sebulan. Tinggal 1 bulan lagi. Masalah kecil. Anda belum membayar kembali hutang Anda kepada saya. Kenapa kamu pergi? Lewat sana. Tuan Fu. Tuan Fu, tolong selamatkan saya. Adik perempuan, aku hanya membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Yu Shuihua, berapa yang kamu inginkan? Aku bahkan marah pada tuannya. Lalu evaluasi yang saya inginkan mengatakannya. Ya, aku memang minum terlalu banyak tadi malam. Berjalan. Bicara tentang muda dan berprestasi, saya rasa kita harus melihat wakil presiden kita. Dia memang berasal dari keluarga kaya. Tapi dia bersikeras tidak bergantung pada keluarganya sedikit pun. Dia memulai bisnis sendiri dan mendirikan perusahaan. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah membangun bisnis yang lebih hebat daripada keluarga kaya. Sepertinya kita perusahaan kecil ini harus banyak meminta bantuan wakil presiden ke depannya. Banyak-banyak bantuannya. Terima kasih atas pujiannya, Pak Li. Oh, saya dengar hari ini Lixin akan mengirim perwakilan ke sini. Benarkah? Sudah jam berapa sekarang? Lixin itu hanya bintang baru yang baru-baru ini mulai naik. Awalnya saya pikir kontribusinya cukup hebat, tapi rasanya masih kurang matang. Belum cukup berkelas. Lihat saja hari ini, makan malam dengan wakil direktur saja masih berani terlambat. Ini apa sih? Siapa bilang aku terlambat? HMPH. Perusahaan Lixin bukan hanya perusahaan terakhir yang datang. Kita janjian jam 8 tepat. Sekarang masih kurang setengah menit. Perusahaan Lixin benar-benar lucu. Pemilik kios tidak hanya tidak datang, sampai mengirimkan seorang bawahan perempuan. Ini terlalu santai, bukan? Maaf ya semuanya. Tadi jalannya macet, jadi saya tidak bisa tiba lebih awal. Karena saya yang datang terakhir. Mari kita ngobrol santai saja. Begitu. Ikuti aturan. Satu orang satu gelas. Mari kita bersulang untuk saudara kita. Baiklah, habiskan. Pak Fu, pertama kali bertemu memang ada kekurangan dari pihak saya. Mohon pengertiannya. Pertemuan pertama kali. Nona Sia, apakah benar-benar berhenti? Begitu saja selesai?
Menyapa wakil direktur itu sudah seharusnya. Tapi kamu terlalu mengabaikan kami bertiga. Saudara-saudara, ikuti aturan lama. Satu orang, satu gelas. Mari kita minum untuk ketiga kakak laki-laki kita. Maafkan aku semua. Aku datang agak terburu-buru. Mohon dimaafkan. Kau tidak berniat memberi penjelasan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kau tahu tidak, aku mencarimu selama 5 tahun penuh. 5 tahun ini aku sangat kesulitan menemukanmu. Kau kembali dan berpura-pura menjadi wanita kuat di depanku? Jangan panggil aku dengan nama itu. Pernahkah kau berpikir, kau tidak bisa menemukanku selama 5 tahun? Karena aku sama sekali tidak ingin kau temukan aku. Aku hanya ingin memutuskan hubungan denganmu. Kau ingin memutuskan hubungan denganku. Kau percaya atau tidak, aku akan membuat semua orang di lingkaran dalam mengetahui hubungan kita. Detak jantungmu masih secepat ini untuk seseorang yang ingin memutuskan hubungan? Preman. 5 tahun ini. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Ini uang 1 juta yang 5 tahun lalu ku beri pinjaman dari ibumu. Sebelumnya sudah ada surat utangnya. Sekarang untukmu. Kamu begitu terburu-buru ingin memutuskan hubungan denganku. Utang uang bisa dilunasi, tapi utang perasaan? Tahukah kamu, selama 5 tahun ini setiap hari aku selalu merindukanmu. Kamu, Lu Jincheng. Apakah kamu sudah terlalu sering memainkan peran romantis, sampai sulit membedakan kenyataan? Baru sekarang kamu sadar? Cepat sekali terbangun. Kamu tidak merasa ini sudah terlambat? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh. Hanya ketika aku paling membutuhkanmu, kamu tidak ada. Sekarang aku tidak membutuhkanmu. Bicara yang jelas. Aku sekarang tidak punya waktu apalagi energi untuk berurusan denganmu. Dengar baik-baik. Dan kau sekarang seharusnya masih berstatus sebagai istri orang. Harap jaga dirimu. Hargai sedikit keadilan. Sama sekali tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dan terus terjerat dengan Fu Jinchen. Tapi, saat bertemu dia lagi, hatiku masih berdebar. Sama seperti 5 tahun yang lalu. Nona, hari ini kau benar-benar hanya ingin satu gelas dan membuat kami semua mabuk? Ku bilang padamu, kami tidak akan menerimanya. Hari ini kau harus minum 1 gelas demi 1 gelas sebagai penghormatan. Kukira terakhir kali kau juga membuatku menunggu beberapa menit ya, Wakil Presiden. Itu kan waktu lalu. Kau sudah sangat pagi. Bagaimana kalau kau mencobanya dulu? Kau juga minum 1 teguk. Wakil Direktur, urusan kecil seperti ini tidak perlu merepotkan Anda. Sejak saya masuk, kau terus memaksa saya minum. Kau tidak penasaran siapa aku? Kau seorang bawahan yang dikirim perusahaan. Aku tidak perlu menyelidiki dirimu. Perkenalkan diriku kepada kalian semua. Kalian mungkin lebih familiar dengan nama Inggrisku. Nama saya Julie, salah satu pendiri grup Xinli. Saya biasanya tinggal di luar negeri. Saya selalu mengelola bisnis perusahaan ini sendiri. Meskipun perusahaan ini masih baru, tapi bisa dibilang perusahaan ini berpotensi besar. Mohon bantuan dan dukungannya di masa mendatang. Anda terlalu rendah hati. Saya sudah lama mendengar tentang Anda.
Di industri ini, nama Anda sangat terkenal. Orang-orang yang ingin bekerja sama dengan Anda sampai mengantri hingga ke luar negeri, bukan? Betul, betul. Waktu. Waktu sangat berharga. Biar saya yang minum anggur ini. Filosofi perusahaan kami. Waktu harus dihabiskan untuk hal yang lebih bermakna. Misalnya, ruang lingkup bisnis perusahaan. Bukannya basa-basi yang tidak berguna. Menjilat atasan dan mengintimidasi bawahan, melakukan hubungan sosial seperti itu. Apakah kalian masih ada keberatan dengan kedatangan saya tepat waktu? Jin Chen, kau minum alkohol? Di dapur ada sup yang sudah dibuat kepala pelayan untukmu. Aku akan menyendokkan untukmu. Jangan minum, bagaimana kalau aku buatkan sup penawar mabuk untukmu? Kita sudah bercerai. Kuharap kau menjaga jarak denganku. Baiklah, Jin Chen. Perutku akhir-akhir ini agak tidak nyaman. Lalu, tidur sendirian di malam hari sangat dingin. Sangat menakutkan. Kalau begitu, besok aku akan membantumu mencari dokter. Tapi aku harap kamu bisa mengerti. Awalnya, karena kamu keguguran secara tidak sengaja, aku membiarkanmu tinggal di keluarga Fu untuk memulihkan kesehatanmu. Aku juga tetap mengumumkan keluar bahwa kamu adalah Nyonya Fu. Tapi aku mohon, jangan lagi melakukan hal-hal kecil yang tidak perlu dan tidak berguna. Kamu sudah bercerai. Jangan terus mengganggu. Ibu. Barang yang tidak berguna. Minggir. Jangan menghalangiku di sini. Aku pikir dulu, jika bisa menikahi wanita yang pintar, aku bisa segera menimang cucu. Tapi kenyataannya, 5 tahun sudah berlalu. Perut ini sama sekali tidak ada tanda-tanda kehamilan. Kau sebenarnya bisa atau tidak sih? Kalau kau tidak bisa, cepatlah kau pergi dari sini. Menghambat orang lain saja. Lihat saja penampilanmu yang pengecut itu. Bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Ibu, kau juga tahu kan bahwa Jin Chen sekarang sama sekali tidak menghiraukan aku. Aku juga tidak berdaya. Lagi pula, sekarang dia juga tidak mendengarkan kata-katamu. Kalau tidak, bisakah kau membantuku membujuknya? Kau masih ingin memprovokasi aku. Cepat kembali ke kamar dan tidur. Kau tidak apa-apa. Tahan sebentar. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Halo, 120? Kakek, apakah saya perlu menghubungi keluarga Anda agar mereka menjemputmu? Aku baru saja memberitahu keluargaku. Hai gadis kecil. Terima kasih padamu. Biarkan aku menyelamatkan hidupku. Anak muda yang berniat baik seperti Anda tidak berguna sekarang. Anda serius. Hanya sedikit usaha. Baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu, kau tidak terburu-buru, kan? Duduklah dan temani kakek ini mengobrol sebentar. Seperti cucuku sendiri. Baik. Kakek, saya melihat Anda tergeletak sendiri di jalan. Keluarga Anda juga tidak buru-buru datang mencarimu. Bagaimana kalau lain kali kau mengalami kesulitan? Kamu bisa menghubungiku. Kalau ada kesulitan apapun. Ini sulit, ya. Hanya kamu yang bisa membantu. Hanya aku yang bisa membantu. Kedatangan Jing Chen. Haha, baiklah, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini cucu saya. Namanya Fu Jingchun. Haha. Kalian pasti sudah saling kenal sejak lama. Bahkan cukup akrab, kan? Kakek. Jadi kakek tahu, setelah melihat dengan saksama, barulah aku mengenalimu. Mungkin kau belum pernah bertemu denganku. Tapi 5 tahun yang lalu aku sangat terkesan padamu di museum seni, loh. Gadis kecil yang begitu pandai bicara itu, sangat menonjol. Sangat mirip denganku di masa mudaku. Kakek. Saat itu aku hanya sedang emosi dan menyelamatkan diriku sendiri. Ah, saat itu ya, saya tidak punya waktu. Juga tidak sempat membawamu untuk bertemu denganku.
Siapa sangka cucu brengsek ini diam-diam mengganti menantuku. Kita tidak akan mempermasalahkannya. Perihal kakek Xiao Sun, aku bukan hanya tidak mengenali gunung emas. Aku benar-benar menyesal sampai mati. Sekarang sudah terlambat. Bajingan itu cerai lagi. Hei, jangan bilang padaku. Kalian kapan rujuk? Kakek, aku hanya ingin melihatnya. Jangan ikut campur. Kakek, pasti ada alasan mereka bercerai. Terkadang, meskipun keluarga, tak perlu dipaksakan rujuk. Aduh, hatiku sakit lagi. Aduh, kamu begini terus mengabaikannya. Dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Menjadi janda seumur hidup, entah kapan dia akan meninggal mendadak. Kakek mengatakan cucunya tidak berbakti. Bahwa cucunya tidak mampu. Sudah. Kalian berdua jangan berpura-pura lagi. Kakek hidup menjanda. Tidak sampai seperti itu. Jadi maksudmu kau masih akan mempertimbangkan dia? Lihat kakek, aku bisa. Tidak, belum tentu. Belum tentu kan? Mereka bilang kita toh akhirnya akan tetap satu keluarga. Hahaha, kamu harus sering mengunjungi kakek. Bu, hari ini ibu cantik sekali. Kamu jangan memanggil sembarangan. Siapa istrimu? Suami istri sehari pun, masih ada ikatannya. Ikatannya sedalam lautan. Jangan sampai kamu lupa. Baru saja kakek bilang kalau kamu sudah bercerai. Sebenarnya sejak awal memang tidak punya uang. Hanya saja ibuku selalu suka ikut campur. Kalau dipikir-pikir lucu juga. Dari awal sampai akhir tidak ada hubungannya. Termasuk malam itu setelah kamu pergi. Hasil investigasinya baru keluar. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Termasuk kehamilannya, itu palsu. Palsu. Setelah dia hamil, dia keguguran. Aku hanya karena menjaga perasaan, jadi tidak membongkarnya. Aku akan menuangkan air untuk kakek. Ayah, dua rumah sakit ini bisa diandalkan. Oh, bukankah ini menantu perempuan jelek yang pernah kusir dari rumah? Kenapa kamu di sini? Aku masih duduk di sini bermimpi menjadi istri kaya. Siapa yang ingin menjadi menantu perempuan Anda? Jika Anda tidak memiliki cukup makanan, Anda akan diarahkan ke hidung Anda dan dimarahi. Siapa yang akan menjadi istri di sini? Bu, jangan marah. Adikku mungkin yang dimaksud adalah Tai. Aku menyesal tidak bisa memenuhi takdirku menjadi ibu mertua dan menantu bersamamu. Dan kau juga tidak menikmati kemewahan dan penerimaan serta kasih sayang tanpa syarat dari keluarga kaya kami. Bukan begitu, kakak? Maksudmu begitu, kan? Iya. Tadi saat bermain game, aku melihat kalian berdua berjalan bersama. Kupikir kalian sangat serasi. Satu wanita kasar dan satu wanita manipulatif. Pasangan yang sempurna. Siapa wajah yang kau maki? Kau wanita jalang. Menyingkirlah kau. Siapa yang berani menghina penyelamatku dengan sebutan wanita jalang? Kakek, kenapa kau keluar? Haha, tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat-lihat. Ceritakan pada kakek, siapa yang berani mengganggumu tadi? Oh, tidak ada. Hanya bercanda. Oh, kalau begitu bagus. Betapa baiknya itu. Tadi kau ribut-ribut dan menyuruh penyelamatku pergi. Bagaimana bisa keluargaku sekarang seenaknya sendiri? Semua diatur olehmu. Tidak berani, jangan panggil aku begitu. Apa saja kejahatan yang telah kau lakukan selama ini? Semua rencana yang kau buat, aku sudah tahu. Kau telah membuat ibu dan anakku menderita seperti ini. Hari ini, aku akan memberitahumu. Aturan sebelumnya aku buat. Tapi aku bisa mengubahnya kapan saja. Kau mempermainkan aku. Kekayaan keluarga Fu ada di tanganku. Bagaimana aku mengaturnya adalah kebebasanku. Hari ini aku sakit. Tapi belum mati.
Benda yang tidak berguna. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Panas. Jangan lupa bagaimana kau meninggalkan aku dulu. Dulu bisa membuatmu pergi. Bisa mendapatkan hasil yang baik. Fu Jincheng, kau memang pria brengsek. Jangan ganggu aku lagi. Jangan kira aku menginginkanmu. Menyingkirlah kau. Kenapa kamu minum banyak sekali lagi? Oh, aku mabuk rupanya ya. Jangan tanya. Kalau ditanya, ya aku tidak mabuk dan tidak apa-apa. Cukup menyadari dirinya sendiri juga. Kenapa tidak pergi? Mau pergi kemana? Ke luar negeri. Aku mengizinkanmu pergi lagi. Kalau begitu, tidak ke luar negeri. Mau pergi kemana? Pulang. Ingin. Kamu. Rasanya aku pernah melihat kamar ini sebelumnya. Cepat hentikan. Kemudian aku sering melihatnya dalam mimpi. Kenapa sama sekali tidak berubah? Tidak berubah sama sekali. Saat kamu pergi tanpa membawa uang. Fu Xingchen, apakah selama 5 bertahun-tahun aku selalu menatap ruangan ini? Agar bisa membunuhmu? Tentu saja. Kau kira aku setega itu seperti dirimu? Aku tega? Kaulah yang tega. Kau kira aku ingin pergi saat itu? Kenapa kau pergi? Karenamu, karena kau menolakku. Kau mengabaikan aku. Aku tidak menginginkanmu. Aku juga tidak mengabaikanmu. Aku akan menjelaskan semuanya tentang masa lalu. Tapi apapun yang terjadi sebelumnya, aku bersedia untuk memulai lagi bersamamu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku bersedia untuk membantumu mengurai detailnya. Orang yang gagal. 5 tahun sudah. Mengapa aku masih seperti ini, tidak berdaya? Mengapa aku masih seperti ini, tidak ada kemajuan? Kau selalu menyuruhku untuk menolak lagi. Kalau begitu, jangan menolak. Lebih dari jam 4. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kakek Hi begitu menyukaimu. Bahkan kamar Jingchen selama bertahun-tahun pun belum pernah kulihat. Jangan seperti ini, Ibu. Tentang kejadian sebelumnya, aku salah. Ibu meminta maaf padamu. Karena kakek sangat menyukaimu. Dan Jingchen juga baik padamu. Bagaimana kalau kau menikah lagi ke keluarga Fu kita? Kita berdua ini bisa bekerja sama. Kamu bantu aku membujuk dia. Apa maksudnya? Jangan pura-pura bodoh lagi. Setelah harta keluarga Fu jatuh ke tanganku, kamu pasti kebagian. Berapa banyak yang kau butuhkan, katakan saja pada ibumu. Apakah kau masih ingat bahwa kau adalah seorang ibu? Pernikahan Fu Jingshen bagimu hanyalah permainan anak-anak. Benarkah?
Kau selalu hanya mementingkan kepentinganmu sendiri. Pernahkah kau memikirkan perasaan Jingshen? Semua hal dilakukan oleh ayahmu, tanpa pernah bertanya tentang perasaannya. Pernahkah kau bahkan sekali bertanya padanya apakah dia mau? Karena di hatimu, dia hanyalah alat untukmu merebut kekuasaan. Sekarang dia sudah kuat, kau tak bisa mengendalikannya lagi. Dia hanya menghormati dan menghargai pengasuhanmu. Tapi kuharap kau jangan terus bertindak semena-mena, menindas orang. Aku akan terlambat. Aku pergi dulu. Kata-katamu yang membela aku tadi, aku dengar semua. Kau mendengar semua? Aku hanya tidak suka dengan sikap ibumu. Jangan dipikirkan. Perkara pribadi. Lalu tadi malam kita berdua. Ini juga masalah pribadi. Itu kecelakaan. Sekarang aku sudah sukses. Tidak perlu lagi mengurus pertengkaran keluarga ini. Aku bisa memberimu rumah hanya untuk kita berdua. Maukah kau bersamaku? Selamat untuk wakil presiden. Mimpi menjadi kenyataan. Hidup kembali. Perusahaan saya masih ada urusan. Aku pergi dulu. Mau pergi? Semalam kau menjatuhkanku dengan alkohol. Tidak perlu berterima kasih. Jangan bicara dulu. Aku bisa melakukan apa saja sewaktu-waktu. Lain kali saja. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Dasar bodoh, kau gila ya? Lepaskan aku. Kau memanggil namaku, aku hampir lupa itu. Hidup dengan identitas Gu Mengyi selama bertahun-tahun. Kadang-kadang aku benar-benar lupa siapa diriku sebenarnya. Lalu ada orang jahat yang datang mencarimu untuk membalas dendam, bahkan menculikku seperti anjing. Aku tidak bisa membedakan siapa diriku sendiri. Itu karena kau terlalu serakah. Ingin semuanya. Apa kau berhak mengatakan itu padaku? Kau mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Semua gara-gara kau secara tiba-tiba bertukar identitas denganku. Hingga aku menjadi serumit ini. Semua yang seharusnya menjadi milikmu saat itu. Aku sudah hamil, nak. Kau bilang kau hamil? Aku tidak akan memperebutkannya denganmu. Aku juga sudah merahasiakan kehamilanku. Bagaimana menurutmu kali ini? Kau sama sekali berpura-pura hamil. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa harus menurut caramu? Aku hanya ingin mengambil kembali milikku dengan cara yang sah. Dulu aku tahu Jingchen selalu diam-diam mencintaimu. Suaraku mendadak hilang malam itu. Aku tidak sengaja menabrakmu dengan mobil. Jadi mengapa gelar juara itu adalah kesengajaanmu? Kau ingin menabrakku? Kau gila. Lepaskan aku. Lepaskan mulutmu. Xiaomi, jangan. Jangan gegabah. Orang itu tidak pernah sengaja menyakitimu. Justru karena itu kamu lebih menyebalkan. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Tapi sekarang kamu punya segalanya? Sedangkan aku setiap hari berusaha keras menyenangkan mereka. Kenapa mereka masih saja membenciku? Tenang, jangan bicara. Tenanglah sedikit. Bicara yang baik, ya? Pokoknya kau akan segera kubuang. Lebih baik kau mati dengan mengerti. Kau tidak ingin tahu kebenaran tentang kejadian waktu itu? Kebenaran, misalnya.
Bagaimana janin dalam rahim Emu keguguran? Bagaimana aku memaksamu sampai ke jalan buntu? Tolong, tolong. Ini. Kenapa? Kenapa tidak angkat telepon? Kenapa tidak angkat telepon? Malam ini aku memblokirmu sementara. Lihat, ketika kamu sangat membutuhkannya. Dia tidak ada di sana, apa yang bisa kamu lakukan? Nonagu, aku telah mewujudkan keinginanmu untuk berfoto pre-wedding. Bagaimana dengan anak ini? Aku menghormati pendapatmu. Tapi tolong pertimbangkan juga. Yang bisa aku lakukan hanyalah Xiao Fei saja. Karena aku sangat mencintai istriku. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Lagi pula, anak ini memang benar-benar sebuah ketidaksengajaan. Jing Chen, aku hanya punya satu keinginan kecil terakhir. Kau bisa menemaniku menonton film. Bukankah kau sebelumnya sangat sombong? Siapa yang mau melakukan apa? Aku hanya merasa kau sangat mengganggu. Aku hanya ingin kau menghilang saja. Dalam waktu seminggu. Aku tidak peduli kau pergi kemana. Tinggalkan sekitar kota Fujin. Kalau tidak, kau gila. Mau ngapain kau? Mau ngapain kau? Aku berjanji padamu. Siapa bibi yang memasak untukmu di foto itu? Setelah melihatnya, dia langsung ketakutan. Tidak lama kemudian, dia menyerah dan setuju. Itu ibunya. Aku mengancamnya dengan ibunya. Aku tidak peduli. Berani-beraninya dia tidak patuh. Mengusir dia saja. Sudah terlalu murah untuknya. Coba kau tunjukkan sikap lebih keras padanya. Kalau dia tetap tidak pergi, jangan harap aku akan sopan. Baiklah, semoga kerja sama ini menyenangkan. Gu Siaki. Sebelumnya aku masih merasa sedikit simpati dan bersalah padamu. Karena menurutku bertukar identitas. Mengganggu hak asasi manusia milikmu. Merebut waktumu. Tidak terlalu banyak. Saat ini kelihatannya, semua orang meremehkanmu karena suatu alasan. Kamu memang pantas bersusah payah mengusirku. Tetap saja orang-orang hina ini sekarang. Diam. Kau tidak punya hak untuk mengasihani aku. Sebaliknya, kalau aku jadi kamu, aku sekarang akan sangat khawatir dengan keadaanku sendiri. Nona Gu, apa yang tidak bisa kuperoleh, kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya. Aku, Cai Jincheng, seharusnya sedang mencari kamu di mana-mana sekarang, kan? Aku ingin melihat, apakah dia lebih cepat. Atau pisauku ini yang lebih cepat. Ternyata selama ini Champagne adalah Gu Uji. Gu Uji lah Champagne yang sebenarnya. Champagne itu, bajingan itu bahkan memanfaatkan istrinya sendiri sebagai senjata. Aku tidak mengerti, dia menganggapku sudah mati demi rencananya. Kau berikan aku satu. Champagne itu mengendalikan hidupnya setiap hari. Apa yang kau lakukan? Kau sudah bercerita panjang lebar padaku, tapi belum ada kabar baru. Kalau begitu, pergilah dan ambil rekaman CCTV persimpangan jalan. Periksa setiap detiknya. Pelacakan lokasi telepon dan riwayat komunikasi dari pusat panggilan. Sudah diperiksa semua. Tidak ada petunjuk sama sekali. Beritahu mereka. Semua ini karena aku harus pergi. Baru saja ada seseorang di bawah yang ingin berbasa-basi. Dia bilang dia menjaga jalur komunikasi ibu. Tapi dia butuh Anda untuk menemuinya secara langsung. Oh. Barusan pegawai wakil direktur malah menghalangi saya untuk naik. Sekarang malah turun langsung untuk menyambut. Nona Xia, saya tidak punya waktu untuk buang-buang di sini dengan Anda. Di mana Wubin? Begitulah sikapmu memohon? Kau mau bagaimana? Jangan terburu-buru. Wakil direktur, aku tahu banyak hal. Aku tidak hanya tahu di mana orang yang kau cari berada. Tapi aku juga tahu nama belakangnya bukan Xia. Maksudmu apa? Sekian.
Tidaklah berlebihan untuk bertukar rahasia yang mengejutkan, bukan? Begitulah adanya. Mereka menukar uang karena kecelakaan mobil. Jika wakil presiden kurang beruntung, Anda dapat memastikannya sendiri. Oh benar, ketika saya baru saja keluar dari pabrik, pisau siamubing sebenarnya ditancapkan ke wajah Gumuing. Tentang bagaimana sekarang? Aku tidak tahu. Sekolah, Xiao Ming sekarang. Kau akan kesulitan. Chen, kenapa kau datang? Orang itu? Apa? Kau bilang apa? Aku tidak mengerti. Berhenti pura-pura. Aku rindu kamu. Kamu sudah tahu semuanya. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu hanya perlu menjawabku. Apakah kamu pernah sedikit saja punya perasaan untukku? Sebelum aku bilang, kamu selalu. Kamu jawab aku dulu. Suami. Suami, aku mohon padamu. Jangan masuk, ya? Jangan masuk. Aku mohon padamu. Lepaskan suamiku. Aku mohon padamu. Perbuatanmu ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Kingsan, kenapa kau datang? Gong Rui. Ternyata selama ini adalah kamu. Telepon dari Nyonya. Gu Mengyi, setelah kau kembali ke negara ini, kau terus mencari ibumu, kan? Selama bertahun-tahun ini, kau sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi tentangnya, bukan? Karena aku menyembunyikan ibumu. Ingin tahu kabar ibumu? Seorang datang ke rumahku. Jangan sampai ketahuan siapapun. Kalau tidak, kalian pergi duluan saja. Tidak usah mengkhawatirkanku. Aku ingin sendiri. Nanti kita ikuti dia dengan mobil, untuk memastikan keselamatannya. Aha, Nyonya, semuanya sudah beres. Setelah menabrak wakil direktur dengan mobil, pelaku tabrak lari. Xia Emyubing sudah ditemukan. Mungkin sedang dalam proses penanganan. Dia juga memberikan informasi tentang panti jompo tempat Bibi Kuo bekerja beberapa tahun terakhir. Baik, saya mengerti. Dokter, bukankah Anda bilang dia sudah melewati masa kritis? Kenapa dia masih belum sadar? Tuan Fu baru saja menjalani operasi besar. Meskipun untuk sementara tidak dalam bahaya jiwa, tapi untuk pulih sepenuhnya. Kami juga tidak bisa berbuat banyak.
Jika tidak ada keluarga yang terus menemani di sisinya, dan sering mengajaknya berbicara, ini akan sangat membantu pemulihannya. Sekarang kau masih belum sadar. Kenapa kau menyelamatkanku? Aku menyesal. Aku seharusnya tidak bersikap keras kepala padamu. Aku seharusnya menghargai saat ini. Aku tidak seharusnya terus memikirkan masa lalu. Maafkan aku salah. Kamu janji padaku. Kamu benar-benar akan sadar. Aku bersedia menjalani hari-hari ke depannya dengan baik bersamamu. Tapi kalau kamu tidak bisa sadar, aku akan anggap kamu mengingkari janji lagi. Dan setelah itu, aku benar-benar tidak akan peduli padamu lagi. Ah, ah. Aku akan mencoba warnanya. King San, kau sudah bangun? Kau tahu aku siapa? Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Baju ini, aku belum pernah melihatmu memakainya. Agak murahan. Kau juga bilang begitu sebelumnya. Pernah memakainya sebelumnya. Apakah kamu ingat? Tidak. Hanya 19,9 yuan termasuk ongkos kirim. Lalu seri ini aku beli 10 set. Coba kamu pikirkan lagi. Nak, cobalah kue buatan ibu. Kue ini kok rasanya seperti cuka? Aroma cuka. Kau ingat sesuatu lagi? Ini kusediakan khusus untukmu. Sebagai tanda ketulusan hatiku. Pernahkah kau makan kue yang sangat unik? Saat ulang tahunmu, aku juga pernah membuat kue untukmu. Kue rasa cuka juga. Kau bilang sangat enak. Aku akan selalu mengingat. Habiskan ini dulu baru makan yang lain. Rasanya sudah ketahuan ya. Kenapa mereka tadi menangis saat bangun tidur? Karena kamu sendiri. Ciuman untuk ulang tahunku. Maaf. Aku benar-benar tidak ingat. Aku ingin mencoba bagaimana rasanya yang kau coba. Kamu aneh sekali hari ini. Kian-kian. Masih ingat? Tidak, benar-benar tidak. Kian-kian. Sedikit lelah. Aku ingin pergi istirahat. Kian-kian. Ingatlah. Tembok besar. Chen-chen. Kenapa kamu menangis? Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Kamu tidak mengenaliku lagi. Lalu aku minta maaf padamu. Maaf. Aku akan memikirkannya lagi dengan saksama. Aku perlahan-lahan. Aku terlalu terburu-buru. Aku akan mengambil kertas. Lanjutkan. Jingshen. Kau kenal aku? Apakah kamu koma selama? Lama sekali sampai aku baru mengenali dirimu. Kau membuatku takut setengah mati. Lain kali jika berani lagi membiarkan dirimu terbaring di tempat tidur rumah sakit. Tanpa meresponku. Atau bangun lalu bilang tidak mau mengaku kalah. Aku benar-benar tidak akan menghiraukanmu lagi.
Bagaimana? Nyonya Kaya, mulai sekarang ini adalah rumah kita berdua. Ibumu bagaimana? Dia sudah tua. Tidak ingin punya anak lagi. Sendirian pergi ke luar negeri lebih baik. Lalu pembantunya? Bukankah kamu punya tangan? Apakah kita bisa membereskannya? Bagaimana bisa tidak? Jadi tidak ada masalah antara ibu mertua dan menantu. Tidak ada yang mendesak untuk punya anak. Juga tidak perlu minum obat sialan itu lagi. Dulu aku membuatmu menderita. Mulai sekarang, kamu bisa bersantai. Kau di sini. Kau datang kemari untuk apa? Yang kau sebut seenaknya. Tapi, biar ku beritahu kau apa arti seenaknya itu.